Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Firza Ahmad Faiz Sahbana. NIM saya 221050236. Saya dari Ekonomi Syariah 5 angkatan 2022. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang metodologi penelitian ekonomi yang isinya antara lain yang pertama pengertian metode penelitian, yang kedua ciri-ciri penelitian ilmiah, yang ketiga tujuan melakukan penelitian, yang keempat jenis-jenis metode penelitian, yang kelima cara membuat problem research dalam penelitian, yang keenam ciri-ciri problem research kualitatif dan kuantitatif, yang ketujuh bidang yang ingin saya teliti, yang kedelapan mengapa saya ingin meneliti bidang ini. Baik, untuk yang poin pertama, pengertian metodologi penelitian. Metode berasal dari bahasa Yunani metodos yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan, jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja. Penelitian merupakan terjemah dari kata research yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti. Penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk memperoleh data guna memberikan jawaban terhadap masalah-masalah tertentu dan kemudian menemukan kesimpulan-kesimpulan yang diinginkan. Penelitian dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah sebagai cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan, yang bertujuan untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metodologi penelitian adalah upaya untuk menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data, dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia. Untuk poin yang kedua, ciri-ciri penelitian ilmiah. Dengan mengutip Ulbersilalahi bahwa penelitian ilmiah mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mempunyai purposiveness. Setiap penelitian ilmiah mempunyai tujuan baik untuk menemukan jawaban suatu masalah yang berguna untuk pengembangan ilmu maupun untuk pembuatan keputusan. Contohnya, memusatkan pada peningkatan komitmen pegawai kepada organisasi akan membantu organisasi dalam berbagai cara. Yang kedua, sistematis, yang berarti bahwa penelitian ilmiah tersusun berdasarkan cara tertentu sehingga peneliti dapat mempunyai keyakinan atas hasil penelitiannya. Penelitian ilmiah mempunyai struktur yang merupakan kerangka petunjuk mengenai tahapan kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti. Yang ketiga, empiris, yang berarti bahwa pendapat atau keyakinan subjektif harus diperiksa dengan menghadapkannya pada realistis objektif atau melakukan telaah dan uji empiris. Masalah-masalah yang diteliti adalah masalah yang bersifat empiris. Yang keempat, objektivitas. Seluruh proses penelitian, khususnya kesimpulan yang ditarik melalui interpretasi dari hasil analisis data, harus objektif, yaitu harus berdasarkan pada fakta yang dihasilkan dari data dan tidak pada subjektif pribadi atau nilai-nilai emosional. Yang kelima, kritis. Hasil penelitian terbuka untuk dikritisi, diperiksa, atau diuji terhadap realitas yang objektif melalui penelitian dan pengujian. Oleh karena itu, kritis berarti juga ada tolak ukur atau kriteria yang digunakan untuk menentukan sesuatu yang dapat diterima secara eksplisit atau implisit. Misalnya, tolak ukur dalam menetapkan hipotesis, menentukan subjek dan besarnya sampel, memilih metode pengumpulan data dan analisis data. Yang keenam, generalisabilitas adalah derajat sejauh mana temuan-temuan spesifik dapat diterapkan ke satu kelompok yang lebih besar. Biasanya, hasil observasi diubah ke dalam informasi yang berarti dan kemudian dijabarkan generalisasi untuk melukiskan gejala yang dipelajari. Yang ketujuh, replikabilitas, yaitu replikasi atau pengulangan penelitian oleh peneliti lainnya untuk mengukuhkan penemuan-penemuan atau memeriksa kebenarannya, baik untuk latar yang sama ataupun untuk latar yang berbeda. Hal ini dapat dilakukan karena penelitian ilmiah memiliki suatu struktur.
Untuk dapat diulangi, data yang diperoleh dalam satu eksperimen harus reliable, yaitu hasil yang sama harus ditemukan jika studi diulangi. Jika observasi tidak dapat diulangi, deskripsi dan penjelasan peneliti menjadi tidak reliable dan karenanya tidak berguna. Untuk poin ketiga, tujuan penelitian. Tujuan melakukan penelitian dapat bervariasi tergantung pada konteks dan bidang kajiannya, tetapi secara umum tujuan penelitian meliputi yang pertama menemukan pengetahuan baru. Penelitian bertujuan untuk memperluas pemahaman tentang suatu topik dengan menggali informasi baru atau memvalidasi pengetahuan yang sudah ada. Yang kedua, memecahkan masalah. Penelitian dilakukan untuk menemukan solusi atas masalah tertentu, baik itu dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, ekonomi, atau lainnya. Yang ketiga, menguji hipotesis. Penelitian membantu menguji teori atau hipotesis yang diajukan untuk mengetahui apakah asumsi tersebut benar atau salah berdasarkan data empiris. Yang keempat, meningkatkan praktik atau kebijakan. Penelitian dapat dilakukan untuk mengevaluasi atau memperbaiki praktik dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, atau kebijakan publik. Yang kelima, mengembangkan teori. Penelitian juga bertujuan untuk mengembangkan teori-teori baru atau memperkuat teori-teori yang ada dengan data yang lebih banyak atau lebih baik. Yang keenam, mengambil keputusan yang berdasarkan data. Dengan penelitian, keputusan dalam berbagai aspek seperti bisnis, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan dapat dibuat berdasarkan bukti dan data yang valid. Secara keseluruhan, penelitian dilakukan untuk menambah pengetahuan, memecahkan masalah, atau meningkatkan kualitas hidup manusia di berbagai bidang. Untuk poin yang keempat, jenis penelitian. Untuk mengetahui jenis-jenis penelitian dapat dikelompokkan menurut yang pertama menurut tujuan. Jenis penelitian menurut tujuan di sini ada 5 poin. Yang pertama, penelitian murni. Yang kedua, penelitian terapan. Yang ketiga, penelitian eksploratif. Yang keempat, penelitian developmental. Yang kelima, penelitian verifikatif. Yang kedua, jenis penelitian menurut pendekatan. Jenis penelitian dilihat dari aspek pendekatan adalah seperti penelitian ex post facto, penelitian eksperimen, penelitian naturalistik, policy research, action research, penelitian survei, penelitian evaluasi, penelitian sejarah. Yang ketiga, penelitian menurut tingkat eksplanasi, penelitian asosiatif, dan penelitian deskriptif, dan penelitian komparatif. Penelitian asosiatif yaitu penelitian yang mencari hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu, dalam penelitian ini minimal harus terdapat dua variabel yang akan dihubungkan. Pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain, jadi variabel yang diteliti bersifat mandiri. Penelitian komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan dua objek, misalnya membandingkan tingkat efektivitas metode ceramah dengan metode diskusi dalam pembelajaran. Yang keempat, penelitian menurut jenis data. Jenis penelitian dilihat dari jenis data yang akan diperoleh dibagi ke dalam dua jenis. Pertama, penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data berupa angka atau data kualitatif yang diangkakan, misalnya terdapat dalam skala pengukuran. Kedua, penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang data-datanya berupa kata-kata, kalimat, artinya datanya tidak berbentuk angka. Baik, poin yang kelima, membuat problem research dalam penelitian. Membuat problem penelitian adalah langkah penting dalam proses penelitian karena menentukan arah dan fokus penelitian. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyusun problem penelitian. Yang pertama, identifikasi topik umum. Yang kedua, lakukan tinjauan literatur. Yang ketiga, spesifikasikan masalah. Yang keempat, formulasi pertanyaan penelitian. Yang kelima, uji kelayakan masalah. Yang keenam, buat pernyataan masalah. Yang pertama, identifikasi topik umum. Mulailah dengan menentukan bidang atau topik umum yang menarik bagi Anda dan relevan dengan penelitian Anda. Misalnya, jika Anda tertarik dengan pendidikan, topik umumnya bisa terkait dengan metode pengajaran atau efektivitas pembelajaran daring. Yang kedua, lakukan tinjauan literatur. Tinjauan literatur membantu memahami apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan mengidentifikasi celah atau masalah yang belum terpecahkan. Cari studi sebelumnya yang relevan dan analisis kesenjangan pengetahuan atau pertanyaan yang belum terjawab.
Yang ketiga, spesifikasikan masalah. Dari hasil tinjauan literatur, tentukan masalah spesifik yang ingin Anda teliti. Masalah tersebut harus cukup sempit sehingga dapat diatasi dalam penelitian, tetapi juga cukup luas untuk menghasilkan temuan yang bermanfaat. Contohnya, jika topik Anda tentang pendidikan daring, masalah spesifiknya mungkin bagaimana efektivitas metode pembelajaran daring terhadap motivasi belajar siswa. Yang keempat, formulasi pertanyaan penelitian. Setelah masalah diidentifikasi, buatlah pertanyaan penelitian. Pertanyaan ini harus jelas, spesifik, dan terukur. Contoh, bagaimana pembelajaran daring memengaruhi motivasi siswa di sekolah menengah? Yang kelima, uji kelayakan masalah. Pastikan bahwa masalah yang Anda pilih relevan dan penting untuk diteliti. Anda juga harus mempertimbangkan ketersediaan data sumber daya serta apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dalam waktu yang tersedia. Yang keenam, buat pernyataan masalah. Setelah menyusun pertanyaan penelitian, tulislah pernyataan masalah. Problem statement. Ini adalah penjelasan singkat yang menguraikan konteks masalah, kesenjangan pengetahuan yang ada, dan pentingnya penelitian yang akan Anda lakukan. Pernyataan masalah ini juga menjelaskan mengapa penelitian tersebut penting dan apa kontribusi yang diharapkan. Yang poin 6, ciri-ciri problem research, kualitatif dan kuantitatif. Ciri-ciri problem research dalam penelitian kualitatif mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, fokus pada pemahaman makna. Yang kedua, terbuka dan fleksibel. Yang ketiga, kontekstual. Yang keempat, menekankan kompleksitas. Yang kelima, menggali pengalaman subjektif. Yang keenam, non-hipotesis. Yang ketujuh, menggunakan metode induktif. Untuk ciri-ciri problem research dalam penelitian kuantitatif mencakup beberapa aspek berikut. Yang pertama, spesifik terukur. Spesifik terukur, permasalahan penelitian kuantitatif harus jelas, spesifik, dan dapat diukur. Ini berarti bahwa variabel yang diteliti harus dapat dikuantifikasi atau diberi angka sehingga memungkinkan untuk diukur secara objektif. Yang kedua, didasarkan pada hipotesis. Penelitian kuantitatif sering dimulai dengan hipotesis, yaitu pernyataan yang akan diuji. Hipotesis ini harus dapat diuji secara empiris melalui pengumpulan dan analisis data. Yang ketiga, menggunakan pendekatan deduktif. Dalam penelitian kuantitatif, pendekatan yang digunakan adalah deduktif, di mana peneliti dimulai dengan teori atau hipotesis, kemudian mengumpulkan data untuk menguji hipotesis tersebut. Yang keempat, berfokus pada hubungan sebab akibat. Penelitian kuantitatif sering kali berfokus pada mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara variabel. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana satu variabel memengaruhi variabel lain. Yang kelima, generalisasi. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih. Yang kelima, generalisasi. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mendapatkan hasil yang dapat digeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Oleh karena itu, sampel yang digunakan harus representatif dari populasi. Yang keenam, data numerik dan statistik. Data yang digunakan dalam penelitian kuantitatif adalah data numerik yang dianalisis dengan teknik statistik. Analisis statistik digunakan untuk menentukan hubungan antara variabel dan menguji hipotesis. Yang ketujuh, bersifat objektif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk objektivitas, di mana hasil penelitian tidak dipengaruhi oleh pendapat atau bias peneliti. Data dan analisis dilakukan berdasarkan metode yang jelas dan konsisten. Yang kedelapan, memiliki struktur yang jelas. Penelitian kuantitatif memiliki struktur yang sistematis dan jelas, mulai dari latar belakang, permasalahan, metode, hasil, hingga kesimpulan. Struktur ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dapat diulang dan dievaluasi oleh peneliti lain. Untuk poin yang ketujuh, bidang yang ingin saya teliti. Sebagai tugas akhir, saya ingin meneliti di bidang manajemen keuangan syariah. Mengapa saya ingin meneliti di bidang ini? Karena saya ingin mengetahui pertumbuhan industri keuangan syariah dan kontribusi akademik dan sosial bidang ini bagi masyarakat. Dan masih banyak area yang belum diteliti secara mendalam dalam manajemen keuangan syariah, seperti manajemen risiko, inovasi produk keuangan syariah, serta implementasi prinsip-prinsip syariah di lembaga keuangan modern. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.